Salam Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk ibadah pada saat ini, di mana kita masuk dalam ibadah Prapaskah 1 GKJW Jemaat Jatiringin di tahun 2021 ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dengan sukacita kita masuk ibadah saat ini, kita memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 454, kita pujikan bait yang ketiga. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar sejak kulihat wajahnya. Ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama memasuki panggilan Tuhan di dalam Minggu Prapaskah yang pertama saat ini, bersama-sama dalam hati, pikiran, dan jiwa kita mengaku yang demikian. Ibadah Prapaskah yang pertama tahun 2021, semuanya kami alami, kami hayati, dan kami lakukan dengan pengakuan kami bahwa satu-satunya pertolongan asalnya dari Tuhan Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa berkarya dan mencintai umat milik yang dikasihinya, yang kasih sayangnya kekal selamanya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus ada senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, adapun dasar ibadah yang melandasi di dalam kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama pada saat ini ditulis di dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, yang demikian sabda firman Tuhan. Kejadian 9 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Amin. Kita respon dasar ibadah ini dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 158, baitnya yang ketiga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dasar ibadah di dalam peribadahan saat ini menceritakan sosok Nuh yang kita tahu bersama bahwa ketika Nuh hidup menjalani kehidupan dalam hari-harinya, dia diperhadapkan dengan lingkungan, dengan keadaan di mana orang-orang pada saat itu melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan pikiran, perkataan, bahkan laku kehidupan mereka. Itu adalah perkara yang sangat lumrah dilakukan. Tetapi ketika kita melihat
perjalanan kehidupan Nuh bersama dengan keluarga. Nuh adalah sosok yang benar-benar setia. Nuh adalah benar-benar sosok yang memperhatikan apa yang menjadi kehendak dan arah kehidupan yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga meskipun di tengah lingkungan, di tengah keadaan, di tengah situasi yang menggoda Nuh untuk hidup bercampur dengan keadaan dosa, Nuh tetap berjuang menunjukkan kesetiaannya bersama-sama dengan Allah. Sehingga ketika kita melihat dalam Kejadian 9 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9 tadi, merupakan bentuk buah dari apa yang dilakukan oleh Nuh. Allah melakukan perjanjian bersama dengan Nuh karena ketaatan, karena kesetiaan untuk menjaga arah kehidupannya tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Dia akan terus menyertai, membersamai dan memberkati setiap perjalanan kehidupan keluarga Nuh. Dan kita tahu di dalam teks Kejadian itu bahwa Nuh dan keluarganya adalah satu-satunya keluarga yang selamat dari air bah wujud murka Tuhan karena keberdosaan manusia. Saat ini dasar ibadah ini benar-benar mengingatkan saya dan saudara ketika kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini. Mari bersama kita lihat perjalanan kehidupan kita. Benarkah arah kehidupan kita itu sudah benar-benar menuju seturut dengan apa yang menjadi arah Tuhan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ini? Ataukah ketika kita diperhadapkan dengan goda, diperhadapkan dengan coba, dan diperhadapkan dengan lingkungan berdosa, kita bercampur dan kita turut serta di dalamnya? Mari saat ini dalam Minggu Prapaskah ini, kita benar-benar melihat diri kita secara pribadi dan secara jujur di hadapan Tuhan. Benarkah hidup saya itu sudah menunjukkan hidup yang searah dengan apa yang menjadi arah Tuhan dalam kehidupan ini? Jika memang saya dan saudara masih merasa bahwa hidup kita itu tidak sempurna di hadapannya, mari pada saat ini, di dalam peribadahan ini, kita bertelut sujud di hadapan Tuhan, kita bersimpuh di hadapannya, kita mohon penyucian dan mohon pengampunan. Kita mengambil saat teduh, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Allah kami, Engkau yang telah memberikan pengetahuan bagi kami. Engkau yang dengan sungguh memberikan teladan sejati melalui Yesus Kristus yang menyapa kami. Sebuah teladan agar hidup kehidupan kami semakin hari semakin seturut dengan apa yang menjadi arah kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Akan tetapi ya Allahku, ketika kami diperhadapkan dengan goda, coba, dan lingkungan kondisi sekitar kami, terkadang mental kami tidak siap, terkadang pikiran hati kami tidak kuat, sehingga prinsip untuk terus memegang kesetiaan ketaatan kepadamu semakin hari semakin pudar dan semakin hari semakin luntur. Arah kehidupan yang seharusnya terus menuju kepada Kristus, tidak sadar ataupun secara sadar, kami berbelok ya Tuhan. Kami menuruti keinginan kami menuruti hasrat nafsu kami, dan kami menuruti apa yang menjadi kehendak kami secara pribadi. Oleh karena itu pada saat ini ya Allah, di dalam penghayatan kami memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, pada saat ini kami benar-benar bersimpuh di hadapan-Mu. Kami bersujud di hadapan Tuhan. Kami memohon penyucian dan memohon pengampunan. Berkenanlah ya Allahku Engkau untuk menyucikan dan mengampuni kami, jika arah kehidupan kami sudah tidak lagi seturut dengan kehendak-Mu. Kami memohon Tuhan, Engkau berbelas kasih terhadap kami, dan Engkau terus memberikan kesempatan kepada kami, agar kami mampu menata kehidupan kami semakin hari semakin baik, seturut dengan arah yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, keadaan diri kami yang compang-camping ini, keadaan hidup kami yang berlumuran dosa ini,
semuanya kami haturkan secara utuh dan total di hadapan-Mu. Engkau sendiri yang penuh kasih, Engkau sendiri yang penuh kuasa, berkenan menyucikan dan mengampuni kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Bagi kita sekalian, umat yang mau dengan sungguh-sungguh melihat, mengoreksi, dan meneliti setiap perjalanan kehidupan kita, mari bersama kita sambut pengampunan penyucian Tuhan atas diri kita ini dengan kita bersyukur dan bersukacita. Oleh karena itu, jemaat diundang untuk berdiri. Kita menerima berita anugerah dari Tuhan, ditulis di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18, yang demikian sabda firman Tuhan. Berita anugerah ditulis dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 yang demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Mari bersama kita sambut berita anugerah ini dengan penuh syukur dan sukacita, dengan kita bersama memuji memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 153, bait pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama kita akan menerima sapaan sabda Tuhan, ditulis di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Terlebih dulu, mari menyiapkan menata hati dan pikiran kita masuk dalam keheningan dan keteduhan, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami haturkan di hadapan-Mu, ya Allah, atas kesempatan hidup untuk kami semakin menata diri kami untuk sesuai seturut dengan arah tujuan yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Kami berjuang berusaha ya Tuhan untuk semakin hari semakin lekat dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami di tengah keberdosaan dan ketidakmampuan kami. Kami sadar Tuhan, ketika kami berlaku, berjuang dengan kemampuan kami diri sendiri, kami tidak akan pernah mampu untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, di dalam ibadah penghayatan pada saat ini, di dalam masa Prapaskah yang pertama ini Tuhan, kami bersama-sama akan menerima, mengecap, merenungkan, dan mendengar sapaan sabda Tuhan. Oleh karena itu, kami memohon terang yang asalnya dari Engkau, benar-benar menuntun membersamai kami, sehingga setiap perkataan sabda Tuhan yang akan bersama kami nikmati, itu benar-benar meresap secara nyata dalam kedalaman hati kami, tumbuh subur dalam batin, dan mampu kami nyatakan secara serius dalam perjalanan kehidupan kami. Menyerahkan hamba-Mu di tengah ketidakmampuan dan keterbatasannya, memohon tuntunan dan terang dari Tuhan, sehingga setiap perkataan yang disampaikan itu bukan kehendak manusia yang terjadi, tetapi nyata sungguh kehendak Tuhan secara pribadi yang terjadi. Bersabdalah ya Allahku, ini kami milik-Mu, kepunyaan-Mu, kami siap menerima dan siap berjuang untuk menyatakannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Injil Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang demikian sabda firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yang berbahagia adalah kita umat milik Allah yang mau dengan sungguh-sungguh mengecap, merasakan, menghayati dan merenungkan setiap perkataannya dan menyatakan itu secara serius dan terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 152 baitnya yang ketiga. Yesus, ku sambut sabdamu, terimalah pujian dan syukur dariku bagai persembahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu sebagian dari kita merasa asing dengan satu bahasa yang mungkin cukup dikenal oleh anak-anak muda zaman saat ini. Mereka sering menyebut itu adalah basa walian. Saya ambil contoh beberapa, misalnya woles, oyisam, tahes, nakam oskap, tewur, rudit, dan sebagainya. Bagi saya dan saudara yang sangat jarang menggunakan kata-kata seperti ini dan tidak biasa menggunakan kata-kata seperti ini, mungkin saudara akan kebingungan apa itu artinya. Karena sekali lagi kita tidak terbiasa. Tetapi saudaraku yang terkasih, bagi sebagian orang, khususnya anak-anak muda yang mereka berdomisili di daerah Malang, istilah ini tidak asing bagi mereka. Bahkan istilah-istilah ini bisa menjadi bahasa sehari-hari bagi mereka, dan mereka bangga karena itu menjadi kekasan mereka. Sebenarnya triknya mudah untuk mengerti apa yang mereka ucapkan, yaitu tinggal dibalik saja pembacaannya. Misalnya, ketika di awal tadi ada kata woles, tinggal dibalik saja dari belakang bacanya, jadi slow. Dan ketika ada kata oyisam, tinggal dibalik saja dari belakang, yang artinya adalah iyo mas. Ada juga kata nakam oskap. Nah, ketika sudah ada kata nakam oskap, sekali lagi dibalik saja katanya, jadi makan bakso. Begitu juga dengan kata tewur dan rudit, yang artinya adalah ruwet dan tidur. Nah, contoh-contoh inilah yang menjadi sesuatu yang biasa bagi mereka, namun bagi sebagian kita itu tidak biasa. Saudaraku, di sini saya sengaja mengawali renungan kita pada saat ini, yang pada saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama, yang kecenderungan pembahasan Minggu Prapaskah pertama itu adalah tentang pertobatan. Saya sengaja mengkaitkan itu dengan gambaran basa walian. Mengapa? Karena itulah gambaran yang paling nyata tentang bagaimana orang bisa bertobat. Bertobat sendiri dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu adalah metanoia, yang artinya adalah pembalian arah. Dari arah yang salah,
itu menuju arah yang benar. Dari pikiran yang salah, itu menuju pikiran yang benar. Sama persis seperti yang kita baca tadi. Makan jadi nakam, tidur jadi rudit, ruwet jadi tewur. Yang sebenarnya makan itu adalah kata yang benar, dibalik menjadi kata nakam dan seterusnya. Hal inilah yang menjadi sebuah gambaran, sebuah pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya jadi benar kembali? Bagaimana caranya agar kata-kata yang salah tadi jadi benar kembali? Sekali lagi, caranya sangat mudah. Tinggal dibalik saja katanya, sehingga kembali ke asal kata yang sebenarnya. Mudah kan? Kata yang salah dibalik saja menjadi kata yang sebenarnya. Sesuatu yang sangat mudah. Akan tetapi masalahnya adalah ketika orang sudah terlanjur nyaman dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Bahasa yang sebenarnya tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia, bahasa yang sebenarnya tidak tepat sasaran untuk semua orang, tetapi ketika bahasa itu adalah bahasa yang nyaman digunakan, bahasa komunikasi yang nikmat untuk digunakan, dia akan menjadi nyaman-nyaman saja untuk melihat bahasa itu menjadi bahasa sehari-hari. Sama halnya dengan istilah dosa. Dosa secara harafiah dalam bahasa aslinya artinya hamartia. Hamartia itu artinya adalah salah arah. Kebiasaan yang terlanjur nyaman akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang nikmat untuk dijalani. Meskipun salah arah, meskipun tidak tepat, karena itu sudah nyaman, maka itu menjadi sesuatu yang nyaman-nyaman saja untuk dijalani. Sama halnya saudaraku, seperti kita menggunakan bahasa walian tadi. Meskipun salah arah bacanya, kita nyaman-nyaman saja karena sesuatu itu adalah bahasa yang sering kita gunakan. Memang berbicara seperti itu, meskipun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, memang tidak berdosa. Beda halnya dengan menjalani kehidupan yang salah arah dari kehendak Allah. Dan parahnya, kita terlanjur menikmatinya. Dan disinilah yang dinamakan dosa. Sekali lagi saya ulangi, memang berbicara seperti bahasa walian itu, meskipun tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, itu tidak berdosa. Itu sah-sah saja, asal yang diajak berbicara sama-sama paham. Tetapi beda halnya dengan menjalani kehidupan yang salah arah dari apa yang menjadi kehendak Allah dan semakin parah terlanjur dinikmatinya. Inilah keprihatinan yang disebut sebagai dosa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, hari ini mari bersama-sama saya mengajak saudara semua untuk merenungkan arti pertobatan berdasarkan bacaan ini. Pertobatan adalah proses perjalanan untuk kembali ke arah yang benar. Jangan disamakan pertobatan itu seperti orang kapok lombok, di mana pada saat ini karena sesuatu yang dirasakannya, dia mengatakan, sudah cukup, aku tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi besoknya lagi, dia akan mengulangi dan akan terus mengulangi. Pertobatan bukan seperti itu. Tetapi pertobatan adalah proses perjuangan, perjalanan untuk kembali ke arah yang benar. Proses yang bagi sebagian besar orang itu adalah tidak sesingkat, tidak secepat kilat, dan tidak secara tiba-tiba. Bagi sebagian orang, proses untuk kembali ke arah yang benar itu bukan proses yang mudah. Prosesnya tidak singkat,
tidak gampang, dan itu butuh waktu yang cukup lama. Itu lumrah, karena memang belum terbiasa. Untuk menuju sebuah kebiasaan itu memang hidup perlu ditata, mungkin agak dipaksa, agar memiliki pola hidup yang baru, pola hidup yang sesuai dengan arah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan ini. Untuk menggambarkan sebuah kebiasaan, mungkin secara sederhana, kita bisa mengambil contoh tentang kebiasaan bangun pagi. Bagi sebagian orang, ketika dia harus bangun pagi, bagi dia yang tidak terbiasa bangun pagi, itu adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menyiksa. Karena memang dia tidak terbiasa. Tetapi bagi sebagian orang yang lain, ketika dia sudah terbiasa bangun pagi, meskipun hari libur, dia akan tetap bangun pagi karena dia sudah terbiasa. Begitu juga dengan membiasakan pola hidup untuk bersama-sama dengan Allah. Ketika kita memang tidak terbiasa, mungkin perlu untuk ditata dan mungkin perlu sedikit dipaksa agar pola hidup kita semakin biasa sesuai dengan arah Allah. Masalah besarnya adalah, saudaraku, orang enggan untuk membiasakan diri hidup yang searah dengan Dia karena sudah terlanjur menikmati hidup yang salah. Kebiasaan yang diinginkan Allah terjadi dalam kehidupan kita itu tidak terjadi karena banyak orang enggan untuk merubah kebiasaan hidupnya yang salah. Sehingga nilai pertobatan itu tidak akan pernah muncul dalam kehidupannya. Bacaan kita pada saat ini benar-benar semakin menegaskan ketika Yesus memberikan teladan indah dengan cara berpuasa 40 hari di padang gurun. Kita tahu dalam bacaan tadi bahwa ketika dia berpuasa itu tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia dicobai iblis, dia hidup bersama-sama dengan binatang-binatang liar di sana. Tentu bukan keadaan yang mudah. Hal ini ditunjukkan supaya para pembaca, murid pada saat itu benar-benar menerima sebuah pola berdisiplin dan berpantang akan nafsu, hasrat, kehendak manusia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapakah berpantang itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan berelasi dengan Yesus? Jawabnya sederhana, agar terjadi sebuah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan laku kehidupan. Dan menjadi pola melatih diri untuk terbiasa dengan pola hidupnya Allah. Menjadi hal yang sangat aneh ketika ada yang mengatakan bahwa aku mengenal Yesus yang penyabar, Yesus yang penuh cinta, Yesus yang berpikir positif, Yesus yang sangat peduli, namun laku kehidupan sama sekali tidak mencerminkan yang demikian. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Minggu Prapaskah pada saat ini, di tahun 2021 ini, secara sederhana, mengajak kita bersama untuk melihat diri secara pribadi. Sejauh mana makna pertobatan itu dihidupi secara serius dalam bentuk laku pembiasaan diri bersama Allah. Awalnya mungkin tidak nyaman, awalnya mungkin tidak nikmat, tapi cobalah untuk lakukan secara terus-menerus. Kalau sudah terbiasa, pasti rasanya nikmat dan menyenangkan. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan menyertai saudara. Amin. Mari kita respon renungan ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 163 bait pertama. Sejahtera ku tinggalkan bagimu.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama kita menyatakan kesungguhan keseriusan kita di dalam pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bersama kita nyatakan secara mantap di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama menyerahkan bentuk rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan bersama kita mengumpulkan persembahan. Dasar yang melandasi di dalam kita akan mengumpulkan persembahan ditulis dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang demikian sabda firman Tuhan. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Bersama kita mengumpulkan persembahan dan bersama kita memuji memuliakan namanya dari Kidung Jemaat 365C, bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Saudaraku yang terkasih, mari bersama kita masuk dalam keteduhan, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau memperkenankan kami dengan keterbatasan dan ketidakmampuan kami ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memasuki masa Prapaskah di tahun 2021 ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini. Dan ajari kami ya Allah, untuk semakin hari, semakin membiasakan diri kami, untuk seturut dengan apa yang menjadi arah kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami sadar Tuhan, jika kami sudah terlanjur menikmati, kami sudah terlanjur nyaman atas kehidupan kebiasaan hidup lama kami, ketika kami diutus untuk berpindah dengan kebiasaan baru, yang Tuhan kehendaki atas kehidupan ini, itu bukanlah proses yang mudah, itu bukanlah proses yang cepat. Terkadang kami membutuhkan waktu yang cukup lama ya Allah, ketika kami harus berproses untuk berbalik arah kepadamu. Kuatkan kami Tuhan, ajari kami ya Allah, agar kami tidak jenuh dan kami tidak menyerah, untuk kami berjuang memutar balik hidup kami, yang semula dari arah yang salah menuju arah yang benar yang Tuhan kehendaki. Ajari kami untuk memaknai pertobatan, bukan sekedar tutur kata dan mulut kami, tapi ajari kami untuk memaknai pertobatan itu mulai dari pikiran, kata dan laku kehidupan kami yang menunjukkan bahwa kami memang bertobat di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam masa Prapaskah ini, kami menyerahkan secara utuh saudara-saudara kami
seluruh warga jemaat yang pada saat ini ada dalam pergumulan dan permasalahan mereka yang saat ini sedang sakit, mereka yang merindukan penguatan dan kesehatan. Tuhan, kami memohon Tuhan berkenan memberikan jamahan, Tuhan berkenan memberikan uluran kasih sayang-Mu. Berkat Tuhan mengalir bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan pemulihan yang asalnya dari Tuhan. Kami berdoa ya Allah, bagi saudara kami yang pada saat ini berbeban berat, karena setumpuk permasalahan yang ada dalam hidup mereka. Kami memohon Tuhan, Engkau berkenan memberikan titik terang, berkenan memberikan jalan keluar, sehingga setumpuk permasalahan pergumulan mereka, satu persatu, itu semua dapat lepas, karena Tuhan yang memberikan jalan keluar. Menyerahkan setiap harapan-harapan kami ya Allah, entah dalam harapan relasi kami, entah dalam harapan sekolah kami, harapan cita-cita kami, yang kesemuanya itu ada dalam benak dan pikiran kami. Kami serahkan secara utuh di hadapan-Mu. Tuhan berkenanlah memberikan restu, sehingga harapan yang ada dalam pikiran kami, itu benar-benar Tuhan berkati, dan benar menjadi sebuah kenyataan, dan menyukacitakan baik diri kami pribadi, maupun di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ya Allahku, saudara kami yang pada saat ini bersuka cita, karena Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Bapa yang baik, ajari mereka untuk benar-benar tidak lupa bahwa sukacita yang mereka terima, sukacita yang mereka alami saat ini, itu bukan hanya karena kerja keras mereka, tapi sukacita itu semua asalnya dari Tuhan. Ajari mereka untuk bersyukur terus-menerus kepada-Mu, Sang Pemberi sukacita. Kami menyerahkan secara utuh dan total setiap pergumulan anak-anak kami, mereka yang sekolah, mereka yang bekerja, mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang saat ini menantikan pasangan hidup, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, kami cakup, kami bawa seutuhnya anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan memberkati dan menyertai mereka. Begitu juga dengan para Adi Yuswaning Pasamuan yang pada saat ini ada dalam usia lanjut, secara badan, secara fisik mereka renta, tetapi Tuhan kami percaya secara iman mereka akan semakin bersandar total di hadapan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang menguatkan mereka. Kami menyerahkan secara total keberadaan gereja-gereja dimanapun gereja itu berada. Ajari gereja-gereja yang ada ini ya Allah, untuk benar sadar bahwa mereka ada itu dipanggil untuk menjadi penyiar kerajaan Allah. Teristimewa berdoa bagi keberadaan Pasamuan di Jatiringin ini. Ajari kami ya Tuhan, mulai dari warga jemaat, pelayan yang ada, dan semua komponen yang ada dalam tubuh jemaat ini, benar-benar sadar bahwa kami dipanggil untuk menjadi sarana berkat dan kerajaan Allah semakin dirasakan oleh semua ciptaan. Semua program, semua pelayan, setiap komponen yang terlibat langsung, Tuhan menguatkan. Tuhan memberikan roh tanggung jawab dan kerendahan hati bahwa setiap yang dilakukan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan secara utuh persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Tuhan berkenan menyucikan dan Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga persembahan-persembahan yang ada ini semakin nyata dapat menjadi sarana pelayanan kami semakin dirasakan. Menyerahkan secara utuh keberadaan bangsa negara kami ya Allah, secara total kami serahkan di hadapan-Mu. Selain pandemi COVID-19, kami pun juga mendengar, kami melihat di berbagai daerah, berbagai tempat juga terjadi bencana-bencana alam. Tuhan, jika memang Engkau murka atas negara ini, jika memang Engkau pada saat ini marah atas negara ini Tuhan, bersama-sama kami bersatu hati, mohon pengampunan kepada-Mu. Berbelas kasihlah ya Allah kepada kami. Jauhkan kami dari segala bencana ini, dan Tuhan berkenan menghapus pandemi COVID-19, sehingga kami boleh merasakan kesukacitaan yang kami dambakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Harapan syukur
dan permohonan kami ini, semuanya kami minta dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kita bersama-sama memasuki masa Prapaskah ini dengan sebuah pertobatan yang sejati. Bukan hanya bibir dan mulut kita saja yang bertobat, tapi pikiran, hati, dan laku kehidupan kita benar-benar mengalami sebuah pertobatan menuju arah yang benar di hadapan Tuhan. Memang itu bukan pekerjaan mudah, memang itu bukan proses yang cepat, tetapi percayalah, Tuhan membersamai saudara. Seperti teladan Kristus yang berjuang cintanya untuk kita. Kidung Jemaat 430, baitnya yang pertama. Dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir membersamai kehidupan saudara sebagai pribadi yang akan terus memaknai pertobatan sejati di hadapan Tuhan saat ini sampai tutup usia. Amin. Kepadamu puji-pujian. Amin, amin, amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ibadah selesai. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.